di dalam kaidah usul fiqh bahwa kaitan dengan ibadah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya adalah berakhlak. Akhlak ini adalah ibadah. Kenapa ibadah? Nanti yang kita lihat ya. Dalam kaidah usul fiqh, al aslu fil ibadati tahrim, bahwa yang namanya hukum asal ibadah adalah haram sampai kemudian ada dalil yang kemudian membolehkan. Jadi ibadah yang kita lakukan ini kalau nggak ada dalil, maka kemudian ini ada kaitan dengan beberapa pendapat kan, ada beberapa pemahaman, sehingga kemudian muncul, oh ini kamu ahli bid'ah, ini kemudian ahli sesat, nah itu kan. Nah ini kan kaitan dengan yang namanya pendapat ulama. Pendapat ulama ini kan tidak dilepaskan juga dengan yang namanya dalil-dalil. Nah sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk ada pendapat yang lain dalam kaidah usul fiqh bahwa al aslu fil ibadah at-tauquf, hukum asal ibadah ini adalah tawakuf, diam, artinya ya enggak bergerak udah. Di kita ini ada sebuah tradisi kalau pengajian menjelang Ramadan ada tawakufan teman. Tawakufan itu artinya diberhentikan sejenak di bulan Ramadan. Nah, kaitan ini bukan gak ada kaitan ke sana, nggak ada. Maksudnya ada dalam kaidah usul fikih itu bahwa ibadah itu awalnya ya sudah nggak dilaksanakan sampai ada dalil, ya. Nah, begitu ada dalil jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini kaitan dengan yang namanya ibadah, maka kemudian muncullah yang namanya syarat-syarat kan dalam ibadah itu, ya. Ada syarat-syarat. Apa syarat-syarat yang ini juga sempat kita bahas ya. Dalam ibadah itu ada yang namanya dalil berdasarkan Al-Quran, ada yang berdasarkan sunnah. Sunnah di sini beda dengan sunnah dalam kaidah ilmu fikih. Kalau sunnah di sini adalah sesuatu yang melekat pada diri Nabi, baik itu dalam bentuk perbuatan namanya sunnah fi'liyah, ada namanya sunnah qauliyah perkataan, atau sunnah hamiyah sesuatu yang dicita-citakan, atau sunnah takririyah. Nah itu menjadi dalil ya. Nah ini pula yang kemudian menjadi perbedaan, karena ada kelompok tertentu yang kemudian kaitan dengan ibadah, oh nggak ada dalilnya itu, ngapain mesti harus ngadain tahlil misalnya. Contoh misalnya, nggak ada secara teks gitu, secara letterlek gitu kan, teksnya nggak ada bahwa habis ada orang meninggal harus ditahlilkan gitu. Tapi ada orang yang kemudian, oh ada dalilnya. Berdasarkan apa? Berdasarkan ijma, berdasarkan qiyas, ya kan? Karena ada orang yang bahkan kelompok tertentu ingkar sunnah hanya kepada Al-Quran saja kaitan dengan ibadah. Oh di Al-Quran ada, baru dia jalankan. Nah kaitan memahami Al-Quran pun ulama ini terbagi dua. Ada yang memahami secara teks, ya teksnya sudah begitu, jadi nggak pakai yang namanya pakai takwil lagi, nggak pakai ro'i lagi, nggak ada. Jadi ya udah teksnya begitu ya begitu, ya. Kenapa ingkar sunnah? Karena dia bilang bahwa yang namanya sunnah itu baik itu fi'liyah, baik itu qauliyah, baik itu hamiyah, baik itu takririyah, itu sangat memungkinkan terjadinya penyimpangan. Makanya lihat dalam sunnah atau dalam bahasa lain namanya hadis. Hadis itu kan ada hadis maudhu, hadis palsu, ada hadis dhaif, dhaif pun ada hadis dhaif jiddan, ya hadis dhaif biasa, ya. Ada hadis hasan, ada hadis ahad, ada hadis sahih, ada hadis mutawatir. Oh gitu. Nah, sehingga dengan beberapa macam hadis tersebut dia kemudian menolak terhadap yang namanya sunnah, maka kemudian ingkaru sunnah. Walaupun sebetulnya kelompok yang ingkaru sunnah itu tidak konsisten. Kenapa? Tidak konsisten, saya bilang tidak konsisten. Karena Al-Quran itu tahu adanya Al-Quran itu turunnya kepada siapa? Kepada Nabi, Bang.
ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sebenarnya kalau mau ingkar sunnah ya secara total gitu. Enggak, hanya Al-Quran saja. Nah kemudian ada yang kelompok dia nggak perlu ijma, nggak perlu kias, nggak perlu dikiaskan, ya. Ijma itu nggak usah. Ijma itu apa? Ijma itu adalah hasil kesepakatan para ulama berdasarkan dalil-dalil yang dikaji. Maka kemudian kalau di Malaysia itu ada namanya mufti, ya. Kalau di Indonesia ada MUI, senantiasa membahas yang disebut dengan bahsul masail, membahas tentang masalah-masalah yang memang pada zaman Nabi itu nggak ada, kemudian sekarang muncul, ya, sekarang muncul. Misalnya dulu waktu awal-awal KB pertama kali kan banyak juga yang menentang gitu kan, yang namanya KB. KB itu ada yang menggunakan spiral, ada yang menggunakan suntik. Nah itu dikiaskan, zaman Nabi ada nggak KB? Kalau suntiknya spiralnya nggak ada, ya, karena teknologinya belum ada. Tapi kalau semisal tentang KB, KB itu kan punya tujuan. Ini hanya sebagai contoh, ya. Ini nanti kaitan dengan akhlak, nanti dengan perilaku. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zaman Nabi itu ada istilah dalam hadis itu disebut dengan ajal. Ajal itu apa? Mohon maaf kalau kemudian agak sedikit porno. Jadi ajal itu adalah ketika berhubungan suami istri supaya itu tidak jadi anak, ya, maka sperma sang suami dikeluarkan di luar, bukan di dalam vaginanya wanita, ya, itu. Nah, berdasarkan kias itu, karena tujuan KB itu adalah untuk mengendalikan kelahiran, maka kiasnya itu ada dengan menggunakan suntik, ya, dengan kemajuan teknologi. Tapi ini tidak semuanya orang nerima. Nah ini kan pendapat namanya. Nah, maka yang namanya dalil itu sumbernya bisa dari ijma, pendapat ulama. Tapi ini enggak sembarangan ulama mengeluarkan fatwa. Dan ini pun hasil kesepakatan, termasuk perbedaan terhadap menentukan tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 Syawal ketika berakhirnya Ramadan, itu kan beda pendapat tuh. Yang satu pendapatnya berdasarkan hitungan angka namanya hisab, ada yang berdasarkan lihat hilal. Nah lihat hilal pun ternyata kan ada perubahan, dulu berapa derajat sekarang menjadi berapa derajat, ya kan? Dan itu hasil kesepakatan Thailand, Brunei, Malaysia, Indonesia, ya kan? Kemudian disepakati kayak tahun kemarin, ya, tahun ini kan sempat agak lama tuh memutuskan tentang tanggal 1 Syawal, ya. Nah kalau ada kesalahan bukan kita yang salah, pihak mereka, ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa yang orang memahami, termasuk ada orang yang memahami tentang sesuatu yang bersifat teks. Misalnya ketika sholat ada memang kalimat ketika orang melakukan sholat itu menggunakan sutrah namanya. Tahu sutrah, ya? Nah, sutrah itu apa, tanda di depan. Nah ada orang yang memahami itu teks betul-betul ada bentuk fisiknya, karena dalam hadis itu Rasulullah sholat tidak sholat kecuali ada sutrah di depannya, walaupun dengan hanya satu panah, anak panah, gitu kan. Nah kemudian sekarang dibuat itu kan, di sini sih nggak ada, di sini ada sutra itu kan ketika sholat. Sebenarnya tujuannya, nah itu tujuan. Sebagaimana dalam ibadah itu kan punya tujuan. Tujuannya supaya orang itu tidak lulu lalang, ada penanda gitu. Kalau memang orang sudah paham tidak lulu lalang ada orang sholat, ya kan, maka sutra itu ada pendapat yang lain, nggak perlu lagi gitu. Tapi ada orang memahami tekstual gitu, secara teksnya. Sama halnya dalam memahami ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu nggak perlu lagi ditakwil. Contoh misalnya tentang Allah, aina Allah, Allah itu alal arsis tawa, di atas arsh.
itu bisa menjadikan debatable itu. Ya kan? Kaitan dengan dalil untuk mengetahui tentang di mana Allah. Ya. Kalau di atas arsy ada yang berpendapat berarti Allah perlu ruang dan waktu. Sementara ruang dan waktu Allah yang menciptakan. Allah ini nggak perlu ruang dan waktu. Nah terus kalau begitu apa? Kalimatnya Allah kan di atas. Ada kan Allah, ada fauqa. Kalau fauqa itu nempel, kalau Allah tuh enggak. Iya kan? Gitu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini beda-beda pendapat. Ya. Nah, terus gimana? Saya tadi pagi ngisi kajian di Masjid Raya Pondok Indah. Tema yang diangkat adalah Islam berpikir kritis dalam pandangan Islam. Kita ini diberikan oleh Allah ada akal, ada hati, ada nurani, ada syahwat, ada hawa nafsu. Dengan dikasih akal kita ini harusnya berpikir kritis. Dengan berpikir kritis itu ketika menerima informasi itu memang harus kita pikirkan. Itulah yang disebut dengan critical thinking, ya kan? Berpikir kritis. Sehingga bukan hanya sekadar mendengar gitu. Makanya saya harapkan itu pengajian tuh ada yang nanya gitu kan. Ada yang merespon gitu. Jadi bukan diam. Itu namanya tipikal umat Islam. Ya. Sama halnya kenapa saya ini kemudian mengkritisi terus gitu kan. Giliran sholat penuh, ngaji pada hilang gitu kan. Itu adalah bagian daripada critical thinking. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbedaan-perbedaan itulah karena memang Islam memberi ruang untuk berpikir kritis. Sehingga kita menerima informasi terhadap ajaran Islam melalui kajian, melalui pengajian, itu nggak ditelan mentah-mentah. Jadi makanya kayak begini nih, saya senang kalau ada yang nanya, tapi sampai detik ini belum ada yang nanya. Ya kan? Nah, kaitan dengan yang namanya ibadah itu kenapa ada beda-beda gitu kan? Coba aja aliran Syiah kalau Bapak lihat gerakannya. Sholat beda dengan sholat yang kita lakukan. Kenapa? Karena pemahamannya beda. Ya sangat memungkinkan terjadi yang namanya pergeseran 1500 tahun ya sampai saat ini. Tentang perilaku keseharian kita, tentang budaya keseharian kita pun bisa berubah, Pak. Yang nggak lama terjadinya gitu kan. Apalagi ini 1500 tahun. Nah, sebab itulah makanya untuk menjaga itu, Pak, terkait dengan yang ngajar, terkait dengan ustadz, terkait yang penyampaian, maka kadang ada orang nanya, ini bapak ini belajar dari mana, sumbernya apa, sanadnya kemana, sampai kemudian sanad itu artinya apa, sandaran sampai kepada Rasulullah SAW. Jangan sampai kemudian orang dia hanya baru mendengar kemudian menyampaikan, bisa sangat memungkinkan itu terjadi yang namanya penyimpangan. Nah, kaitan dengan ibadah, bahwa asal kaidah itu bahwa ibadah itu haram, ya, itu kan sudah ada mulai hukum tuh, sesuatu yang terlarang. Karena dalam hukum fikih itu kan ada yang namanya sesuatu yang wajib, ada sesuatu yang haram, ada sesuatu yang sunnah, ada sesuatu yang mubah, ada sesuatu yang makruh, gitu. Itu kan siapa yang ngasih dalil itu? Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kaitan dengan ibadah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena dalam ibadah Islam dan Islam secara agama yang bawa adalah Rasulullah, maka Rasulullah SAW harusnya dijadikan sebagai panutan dalam setiap aspek, baik itu dari sisi gerak-geriknya, dari sisi ibadahnya, semuanya, ya, dari semuanya. Makanya kalau dalam aspek pendekatan ilmu akidah, bahwa ibadah itu nggak bisa dipisah-pisah. Kan kalau dalam ilmu fikih itu ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghair mahdoh. Ibadah mahdoh itu kayak sholat, ya, zakat, puasa, termasuk tertuang dalam rukun Islam. Kalau dalam keseharian itu muamalah,
maka ada orang yang disebutnya adalah ibadah ghair mahdhah, masih ada toleransi katanya kan, padahal sebetulnya nggak ada toleransi. Sehingga karena memang pendikotomian itulah, maka ada orang yang kemudian ketika mengambil jatah jam kerja, ya, ketika jatah jam kerja, harusnya jam kerja itu 8 jam, kemudian kita hanya dipakai kerjanya cuma hanya 6 jam, karena sisanya dipakai pergi ke mall, sisanya pakai hanya sekedar lihat-lihat WA, ya kan, tidak produktif, maka tidak dianggap berdosa. Harusnya itu termasuk kategori yang berdosa. Kenapa? Karena memang kerja harusnya dipahami adalah bagian daripada ibadah. Maka tidak heran ada orang yang sholatnya tepat waktu, Pak. Sholatnya tepat waktu, duduknya di depan, tapi giliran dikasih pekerjaannya amburadul. Kenapa? Ya karena dipahami bahwa kerja bukan bagian daripada ibadah. Harusnya bahwa yang namanya ibadah itu semua menjadi satu kesatuan. Sebagaimana orang menganggap bahwa orang soleh itu, ini kan kaitan dengan ibadah, kan kaitan dengan soleh ujungnya. Karena nanti soleh, amal soleh itu menjadi prasyarat kita nih bisa berjumpa dengan Allah. Dan berjumpa dengan Allah itu adalah kenikmatan tertinggi, bukan lagi masuk surga. Ya, itu tertuang di dalam Al-Quran surat Al-Kahf ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Selain musyrik, Pak, selain musyrik itu menjadi prasyarat kita nih bisa berjumpa dengan Allah, itu adalah amal soleh. Dan amal soleh itu, Pak, adalah sesuatu yang memang itu menguntungkan bagi diri, bagi orang lain, ya, sesuatu yang menguntungkan itu amal soleh. Dan menguntungkannya pun itu nggak bisa lepas dari ketentuan-ketentuan syariat. Kerja, ya, kita ini kerja harusnya kita niatkan untuk ibadah. Kenapa? Karena sholat itu hanya beberapa menit saja, selebihnya adalah di luar sholat. Makanya lihat, kan setiap ibadah tuh punya tujuan, tuh syaratnya. Sholat punya tujuan, namanya tanha anil fahsyai wal munkar. Maka harusnya dengan sholat itu menggiring kita tercegahnya dari perbuatan korupsi, iya kan, perbuatan manipulasi, perbuatan curang, ya kan. Nah, harusnya orang-orang yang ahli ibadah secara mahdhah itu harusnya menjadi ahli ibadah juga dari ghair mahdhah, sehingga kinerjanya itu betul-betul dibanggakan. Karena itu yang diperlihatkan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah ingin dijadikan sebagai uswah, contoh, Rasulullah kan pernah juga jadi karyawan, pernah jadi pegawai. Dan memang ketika jadi pegawai Rasulullah itu membuat pemilik perusahaan begitu sangat senang. Saking senangnya kemudian pemilik perusahaan dilamar oleh pemilik perusahaan. Sama kita ini harusnya itu kalau mengikuti uswahnya Nabi, kita ini bukan cari pekerjaan nyari kita. Kenapa? Karena kita melakukan pekerjaan itu berkualitas.